Disclaimer: seluruh isi konten ini merupakan fakta lapangan dan kajian hukum dari pekerjaan atau program pemerintah yang sedang kami investigasi atau selidiki, dan seluruh fakta-fakta tersebut sudah terkonfirmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konten ini merupakan pendapat hukum atau legal opini mengenai tindak pidana korupsi dan hukum dari Perkumpulan Litipikor AHICW dan merupakan edukasi tentang korupsi dan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pers rilis kepada seluruh rekan-rekan pers yang ada di Indonesia. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023, investigasi Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NKHICW dari Papua Barat dan Karo telah melakukan investigasi terhadap penggunaan dana kapitasi BPJS di UPT Puskesmas Brampu, Kecamatan Brampu, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan investigasi tersebut, kami menemukan bahwa fisik bangunan gedung UPT Puskesmas Brampu ini masih banyak yang mengalami kerusakan-kerusakan, seperti kaca nako, jendela yang banyak pecah dan tidak diganti, plafon yang busuk dan jebol, serta performance permukaan cat dinding gedung yang kusam dan keriting karena sudah lama tidak dicat kembali. Kondisi fisik bangunan seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dari setiap pasien yang datang berobat ke puskesmas ini. Selanjutnya, berdasarkan data yang kami miliki, diketahui bahwa pada periode bulan Maret hingga Desember tahun 2021 dan periode Januari hingga Desember tahun 2022, UPT Puskesmas Brampu ini mengelola dana kapitasi BPJS sebanyak Rp868.673.150. Terdapat beberapa peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai juknis penggunaan dana BPJS di puskesmas ini yang mengatakan bahwa 40% dari dana kapitasi BPJS tersebut di atas digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di puskesmas ini. Artinya 40% dari Rp868.673.150, yakni sebanyak Rp347.469.260 harus digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas Brampu ini, seperti memperbaiki ambulans yang rusak dan kerusakan-kerusakan ringan pada gedung puskesmas ini, seperti mengganti kaca jendela yang pecah, mengganti plafon yang busuk, pecah, retak, dan jebol, serta pengecatan dinding puskesmas agar lebih enak dipandang mata, sehingga pasien yang datang berobat ke puskesmas ini dapat segera sembuh. Bila melihat besarnya dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik puskesmas ini, di mana kami belum menghitung dana kapitasi periode tahun 2023, maka kerusakan-kerusakan fisik bangunan puskesmas Brampu ini, sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, tidak boleh ditemukan lagi di puskesmas ini. Berdasarkan uraian fakta dan data-data tersebut di atas, maka kami menduga bahwa penggunaan dana kapitasi BPJS periode 2021 dan 2022 di puskesmas Brampu ini digunakan tidak sesuai terhadap juknis yang telah ada. Karena itu kami menduga bahwa dana BPJS tersebut di atas telah diselewengkan oleh oknum kepala UPT dan oknum bendahara puskesmas Brampu untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Peristiwa tersebut di atas merupakan peristiwa hukum di mana oknum kepala dan bendahara puskesmas Brampu ini diduga kuat telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai penggelapan dalam jabatan. Agar dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan negara atau daerah dapat segera dikembalikan ke kas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deri, maka kami akan melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut di atas ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana kapitasi BPJS di puskesmas ini secara menyeluruh. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana kapitasi BPJS di UPT Puskesmas Brampu ini telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Kepala UPT Puskesmas Brampu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deri. Kepala UPT Puskesmas Brampu, Dr. Lydia Siburiat, telah memberikan konfirmasi melalui pesan WA dengan mengatakan bahwa mereka sudah merencanakan semua kegiatannya sesuai kecukupan anggaran. Dan 2 tahun lalu kami membuat pagar dan biaya operasional kebutuhan puskesmas, tulisnya. Demikian pers rilis ini kami perbuat atas perhatian rekan-rekan kami sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jakarta, 13 Desember tahun 2023, atas nama Presiden Rektor Perkumpulan Elit Tipikor NKHICW, Deputi Hubungan Masyarakat David Malau.